Wayan, saya ingin mempertegas lagi. Siapa yang dimaksud oleh Pak Ahok dalam pidato di Kepulauan Seribu September tahun lalu? Ulamakah atau politisi? Elit politik yang kerasukan roh kolonialisme. Itu jelas dalam buku yang dibuat oleh Pak Basuki dengan judul Merubah Indonesia di halaman 40. Jelas itu. Jelas itu. Maka jangan ditafsirkan kalau orang langsung diartikan ulama. Apalagi belum konfirmasi dengan Pak Basuki. Itu satu. Buku ini akan segera saya akan kirimkan atau kita titipkan kepada Pak Muzakir. Dan saya yakin kalau buku itu dibaca dari awal sampai akhir, saya punya keyakinan. Mudah-mudahan keyakinan saya itu tidak benar. Tapi saya yakin Pak Muzakir kalau baca buku itu, dan salah satu pendapatnya didasarkan setelah membaca buku itu, bisa jadi beda pendapatnya. Baik, Pak Muzakir. Halo Pak Muzakir. Ya, Pak, menurut Pak Wayan, dengan kata lain ada penafsiran yang keliru yang Bapak interpretasikan dalam... Karena nggak sesuai dengan data. Komentar Anda, Pak Muzakir. Begini, maka kalau berbicara itu harus lengkap ya dalam satu konteks, dalam konteks kepada umum gitu ya. Karena konteks yang lain, dia tulisan itu ada dalam tulisan. Kalau ngomong di depan publik adalah omongan di depan publik ya. Kalau omongan di depan publik dihubungkan dengan tulisan, tulisan itu tidak dalam konteks dia adalah... Artinya dua objek yang berbeda, Pak ya? Ya, itu kan bukan dalam konteks pengkajian buku. Kalau pengajian buku barangkali dia bisa menjelaskan ini loh, maksud dan tujuannya barangkali kalau bedah buku mungkin benar ya. Tapi kalau misalnya itu dalam konteks yang berbeda, audien yang berbeda, tentu saja juga berbeda dalam satu konteks ini gitu. Jadi ini tidak bisa maksudnya mereka tuh, maksudnya Ahok untuk ngomong itu dalam konteks itu. Mestinya kalau toh dalam konteks itu disebutkan orang itu siapa gitu ya. Tapi karena Pak Prof, orang yang menyampaikan, kalau bahasanya di dalam kalimat yang masuk diduga mengandung unsur tindak pidananya itu adalah orang dalam konteks ini yang menyampaikan Al-Maidah 51. Izin Prof. Atau dikatakan itu pakai Al-Maidah 51. Jadi orang itu menggunakan Al-Maidah 51. Baik. Ya. Nah, itu harus objeknya kan dalam tindak pidana kan jelas. Nah, Baik. jelasnya itu apa? Tadi dalam selebaran atau sebut saja naskah yang disampaikan oleh penyidik itu jelas sekali di situ. Gitu. Baik, Pak Wayan silakan. Ya. 156A jelas menekankan betapa pentingnya unsur kesengajaan, niat. Kalau dibaca buku itu telah terjawab niatnya itu kayak apa? Apa ada maksud? Ada kesengajaan? Di situ akan terjawab. Jadi memang Prof. Muzakir sempat bilang niat itu kan sulit dibaca, tergantung perilakunya. Jika buku itu dibaca lagi, jelas kalau perilakunya itu bagaimana Ahok menghormati Islam, menghargai Al-Quran, membuat proyek-proyek untuk rekan-rekan saudara-saudara muslim. Sekali lagi, tidak ada tanda-tanda, bukti-bukti, petunjuk pun tidak ada ke arah itu. Baik, itu Prof, yang saya tahu. Prof. Muzakir, apakah argumen tersebut bisa diterima, Prof? Jadi begini, tadi saya ingin sampaikan, omongan itu dengan buku itu kan berbeda ya. Audienya berbeda gitu. Jadi harus dipisahkan. Kalau tadi adalah punya, sebut saja kebaikan-kebaikan Ahok yang terkait dengan jabatan sebagai gubernur, mendirikan masjid dan sebagainya, ya itu dihargai aja sebagai suatu kebaikan gitu ya. Tapi dalam konteks ucapan, ujaran yang seperti itu, konteksnya jelas berbeda. Perbedaannya apa? Ya ucapan kenapa dia menggunakan itu, kata-kata dibodohin, dibohongin, pakai Al-Maidah 51. Ya itu yang pokok itu ada di situ sesungguhnya. Baik, Prof. Muzakir, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami langsung dari Yogyakarta, Prof. Selamat malam. Selamat malam. Dan Pak Wayan juga terima kasih atas waktunya berbincang. Saya sempat memang Pak Muzakir, keahlian Bapak kan di bidang pidana. Kalau bisa mohon bicara masalah yang berkaitan dengan pidana saja. Jangan masalah agama dan lain-lain. Kalau kita dengar tadi kan Prof. Muzakir banyak bicara soal agama. Dan menurut KUHP, berdasarkan pasal 1 angka 28 itu harus ahli itu memiliki keahlian khusus untuk berbicara di sidang. Di luar keahlian khusus pasti hakim akan mengabaikan karena itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti atau pembuktian dalam membuat putusan. Baik, kita akan di luar keahliannya nanti itu seperti pasti apa putusan dari hakim. Oleh karena itu
pendapat Pak Muzakir tentang masalah-masalah Al-Quran, Al-Ma'idah, keyakinan dan sebagainya, saya punya keyakinan tersendiri. Baik. Itu tidak akan mendapat perhatian. Baik, kita serahkan pada hakim nanti akan akan seperti apa putusan dari hakim nanti. Terima kasih Pak Wayan atas waktunya berbincang bersama kami di iTalk. Dan pemirsa, inilah akhir dari iTalk malam hari ini. Saya Aryo Ardi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.